Saya berharap teman-teman dari LPDP juga akan hadir di sini kalau nanti ada pertanyaan yang lebih spesifik daripada yang saya sampaikan di sini. Saya pikir berikutnya sudah selesai. Sekali lagi terima kasih atas waktunya kawan-kawan dari Ikanas STAN. Kami sekali lagi berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dan ini adalah membantu kami dalam sosialisasi. Tentunya tidak hanya untuk lulusan STAN, saya dengar tadi ini juga terbuka untuk umum. Tolong sampaikan juga ke kawan-kawan yang lain kalau memang memerlukan informasi, dan informasi lewat sosial media LPDP juga terbuka, dan silakan kalau mau kontak saya atau staf di LPDP kami persilakan juga. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dwi Larso atas sosialisasi yang telah Bapak sampaikan. Jadi kita tadi sudah simak bersama, Bapak menyampaikan secara umum seperti tipe-tipe program LPDP di tahun 2021, kemudian tahap seleksinya, syaratnya, dan bahkan dana biaya yang tercover. Baik Bapak, ini kemungkinan akan dibuka lagi, walaupun mungkin untuk proses bisnisnya akan berubah di sekitar bulan Maret, April, atau Agustus, September, begitu ya. Jadi Bapak, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang diajukan dari teman-teman Pak. Jadi Bapak tadi menyebutkan pentingnya research and development dan menyambung dengan competitiveness index Indonesia 2019 tadi. Apakah LPDP memiliki area-area R&D prioritas supaya bisa mengakselerasi pembangunan Indonesia untuk bisa escape dari middle income trap, begitu Pak? Ya, ini pertanyaan sangat spesifik untuk dosen ya, boleh saya jawab. Ini kalau Anda ingin mengusulkan riset untuk R&D, riset itu di LPDP ada juga ya, ada direktorat tersendiri terpisah namanya Direktorat riset begitu ya, ada dana yang kita alokasikan untuk membiayai riset, dan tentunya ini diarahkan banyak sekali oleh Kemenristek BRIN yang sesuai dengan agenda nasional bangsa ini. Nah, kalau di area beasiswa, tentunya kami mendapatkan arahan dari Dewan Penyantun dari para menteri yang terkait dengan pengembangan SDM, dan kami ikuti arahan beliau-beliau tersebut. Tapi arahannya biasanya adalah cukup luas ya. Contohnya misalnya Indonesia harus hebat di industri di bidang maritim, perikanan, begitu kan. Kemudian di bidang kesehatan. Kemudian juga saya pikir kita tidak bisa meninggalkan bahwa sektor pendidikan juga sangat penting. Sektor industri, kewirausahaan saya pikir untuk menciptakan lapangan kerja baru juga sangat penting. Jadi memang LPDP ini untuk melayani seluruh anak bangsa. Jadi kami memang tidak ada yang namanya blacklist sampai sejauh ini. Tapi yang ada adalah kita memberikan keperbiaan atau memberikan alokasi-alokasi yang lebih mendukung program-program yang diarahkan oleh kementerian terkait. Dan saya pikir ke depan dunia ICT, dunia digital, tentunya kalau banyak riset, banyak kawan-kawan yang mengambil area tersebut untuk master mau doktornya, tentunya ini akan sangat berguna untuk bangsa ini ke depan. Saya pikir dunia digital adalah dunia yang tidak bisa kita lepaskan ya, baik hari ini maupun masa depan. Saya pikir itu yang kami sampaikan, jadi memang kami tidak mempunyai blacklist karena bangsa ini terlalu besar untuk dibatasi di satu area tertentu, tapi memang tantangan lainnya adalah bahwa bangsa ini harus menentukan area mana yang menjadi prioritas. Dan kami di LPDP akan ikuti apa yang telah diarahkan oleh kawan-kawan yang ada di kementerian lembaga terkait itu. Jadi kami pun banyak berdiskusi dengan kawan-kawan di Bappenas, dari Kemenko PMK begitu ya, untuk minta arahan area-area apa yang kita harus fokuskan begitu. Jadi area-area yang kita poles tadi, yang kita sampaikan itu tentunya berdasarkan arahan dari kementerian lembaga yang terkait. Demikian Mbak Tika. Baik, terima kasih banyak Bapak Dwi Larso. Boleh mohon izin satu lagi Pak, pertanyaan dari teman-teman. Ini ada Bang Andre BC. Pertanyaannya, apakah PNS bisa mendaftar pada program selain targeted group begitu Pak? Boleh, tapi kalau masuk di program reguler, maka highly kompetitif itu.
Baik. Ya, programnya lebih highly kompetitif karena terbuka untuk umum. Dan pilihan-pilihannya unitasnya biasanya unitas yang tentunya top ya. LPDP tentunya unitasnya bagus-bagus, tapi kan di antara bagus ada yang sangat bagus gitu ya. Nah, untuk yang reguler, untuk yang highly kompetitif tentunya sangat-sangat bagus. Kita punya program yang namanya PTUD, perguruan tinggi peringkat utama dunia, itu hanya 15 perguruan tinggi yang ada di list itu. Kalau Anda memang siap untuk berkompetisi adalah kita tentunya open, Anda boleh. Yang seringkali ada masalah adalah begini, kalau Anda PNS, kemudian masuk di program reguler, Anda menganggap Anda tidak perlu izin dari atasan Anda atau institusi Anda, kalau Anda PNS. Nah, itu seringkali akan jadi masalah dengan institusi Anda. Nah, tentunya ini masalah izin belajar maupun masalah tugas belajar nantinya, ya, itu spesifik untuk teman-teman yang bekerja di institusi kementerian lembaga sebagai PNS. LPDP membolehkan Anda untuk mendaftar di area lain. Baik Pak, jadi untuk kira-kira berapa ya Pak ya pelamar beasiswa yang akan diterima di tahun 2021? Nah, kalau kita bicara selama ini LPDP hampir tidak pernah bisa mengisi target, bukan target ya, artinya keinginannya atau dana yang ada begitu. Jadi silakan saja untuk mendaftar beramai-ramai karena intinya kita siapapun yang masuk seleksi kita, maka kita akan biayai. Pengalaman selama ini belum pernah ada yang sampai kita tidak punya dana untuk membiayai. Dan memang kami tidak punya kuota-kuota tertentu, ini berapa, hampir tidak pernah. Jadi yang kita lakukan yang lolos dari seleksi selama ini adalah masuk di pipeline kita untuk kita berangkatkan ke luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi jangan takut untuk itu, apalagi Pak Rio baru mendapatkan berapa triliun begitu kan, tentunya tahun depan akan lebih banyak hasil dari investasinya untuk dipakai untuk sepenuhnya adalah untuk pengembangan SDM kita. Terima kasih Bapak Dwi Larso. Apakah masih bisa mengajukan pertanyaan Pak? Atau Bapak? Boleh satu dua boleh kalau memang ada yang ini penting, nggak ada masalah. Nanti juga para narasumber itu bagus karena mereka akan mengalami dulu wawancaranya diapakan, kemudian tesnya apa aja, itu pasti akan sangat menarik karena cerita dari pengalaman ya. Kalau saya kan cerita dari aturan-aturan yang ada, program-program yang kita buat gitu. Kalau mereka kan cerita dari pengalaman. Jadi pasti banyak ABC-nya begitu ya, mungkin cerita sampai Z-nya menarik juga itu. Saya lihat narasumbernya kan para LPDP awardee ya, jadi terima kasih untuk teman-teman yang mau sharing di acara ini. Baik. Mohon izin Pak, apakah masih boleh mengajukan pertanyaan lagi atau nanti akan diteruskan oleh Bapak Tri Susilo dan Buliana Pak? Kalau ada satu lagi boleh, tapi saya tidak mau mengambil waktu terlalu banyak karena narasumber Anda pasti juga orang-orang hebat untuk menjawab secara real pengalaman mereka. Baik Pak, ini satu Pak, tadi disampaikan Bapak mengenai types of scholarship program. Apakah karyawan bank termasuk dalam kategori tersebut begitu Pak? Karyawan bank termasuk dalam kategori tersebut atau karyawan bank Pak? Karyawan bank, ini bank BUMN atau bank? Oke, gini deh. Yang kita sebut targeted itu kan PNS ya, TNI Polri. Nah, kalau kawan karyawan bank dan bukan PNS, tentunya masuknya adalah di area umum, tapi kami sedang berbicara dengan kawan-kawan dari Kementerian BUMN untuk mempunyai kerjasama khusus dengan BUMN. Nah, kerjasamanya ini nanti bentuknya adalah co-funding. Jadi karyawan BUMN, misalnya Bank Himbara milik negara begitu, akan menyekolahkan stafnya, kemudian bank itu atau BUMN akan membiayai misalnya living allowance-nya atau tuition-nya, LPDP akan membiayai tuition-nya atau living allowance-nya.
Dan ini yang akan kita kembangkan ke depan agar setiap rupiah dari dana yang ada di LPDP bisa kita manfaatkan untuk sebanyak-banyaknya anak bangsa ini untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Termasuk melakukan kerjasama dengan berbagai institusi swasta maupun lembaga-lembaga lain agar kita bisa memanfaatkan dana kita secara efisien maupun efektif untuk menambah jumlah awardee kita. Ya, jadi kalau bank BUMN mungkin ada skema itu nantinya ya, tapi kita menunggu kerjasamanya dengan Kementerian BUMN maupun dengan BUMN terkait.